Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi yang akhlaknya mulia, yang agamanya baik, kemudian yang maharnya sedikit. Yang ketiga, cari yang subur dan penyayang. Jangan sembarangan cari istri. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan pernikahan. Bukan hanya memuaskan nafsu birahi. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud, beliau mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang al-wadud. Al-wadud itu yang pengasih. Jangan melihat kepada wajah. Ada wajah cantik tapi ngomongnya kasar. Ada tuh wanita-wanita yang pedes kalau ngomong. Wajahnya cantik tapi gak sesuai. Cari yang wadud, pengasih, penyayang. Sayang sama suaminya, sayang sama mertuanya, sayang sama anak-anaknya. Bagaimana kita mengetahui wanita yang penyayang? Dari pergaulan. Ada perempuan-perempuan yang senang sama anak kecil. Jadi sejak dia itu gadis, kalau ada anak kecil dia gendong, ya, dia sayang, Masya Allah. Tapi ada gadis-gadis yang kalau ada anak kecil diusir. Sana-sana, jangan gangguin. Jangan kawin sama kayak gini. Akhirnya anak kita nggak diurusin sama dia. Nah, ada perempuan yang memang nggak mau ngurus sama anak. Ada. Maka dari situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, carilah yang penyayang. Sehingga hidup kita, Masya Allah. Kadang-kala ada lelaki ketika kaya disayang sama istrinya. Ketika jatuh tua miskin, ma'assalam, assalamualaikum. Dia tinggal. Ada kejadian ini, subhanallah, seorang lelaki menikah dengan wanita, Masya Allah, cantik tuan. Dan lelakinya ganteng juga. Suatu saat lelakinya kecelakaan, stroke. Sama istrinya ditinggal. Maka hati-hati, kita jangan melihat kecantikannya juga. Lihatlah kepada al-wadud yang pengasih pada kita. Yang kalau kita pulang ke rumah ditanyain sama istri, Bang, mau yang hangat apa yang dingin? Masya Allah. Itu cari istri kayak gitu tuh. Al-walud yang subur yang banyak anaknya. Ada perempuan yang Masya Allah, tiap tahun punya anak. Cari yang kayak gitu. Ada perempuan yang sulit punya anak, harus ke dokter dulu, ke sana dulu, usaha bertahun-tahun, kadang-kala ya Allah sulit. Rasulullah SAW menyuruh kita cari yang walid, yang subur. Jangan takut, Indonesia ini luas. Antum berpikir, Ustaz, kita nggak KB. KB itu boleh kalau untuk mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran. Bapak-bapak kita anaknya banyak-banyak, semuanya jadi orang. Nggak ada yang jadi macan. Nah, kita lihat. Kadang-kadang sekarang takut, Ustaz, nanti anak banyak gimana mendidiknya, gimana duitnya, subhanallah. Kau tidak ngasih rizki sama anak. Allah yang ngasih rizki. Dia di perut ibunya, siapa yang ngasih makan? Allah. Ketika kau mati, siapa yang akan ngasih makan? Allah, bukan kau. Maka jangan takut. Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita ngasih rezeki sama anak-anakmu, dan kepada kalian kita juga yang ngasih rezeki, kata Allah. Maka cari yang subur. Ada seorang ustadz di Bondowoso, Masya Allah, dari satu istri punya anak 27. Masya Allah. Jadi antum yang bukan ustadz paling tidak separuh. 13 cukup lah, Masya Allah. Satu istri. Ibu-ibu jangan takut. Kadang kalau Ustaz udah tua, gimana punya anak lagi? Subhanallah. Khadijah radhiyallahu taala anha setelah umur 40 tahun punya anak 6. Setelah umur 40 tahun. Jadi jangan selalu percaya sama omongan dokter. Oh, ini kalau punya anak susah, berat nanti. Iya. Yang bikin berat itu kita sendiri. Yang bikin mudah itu Allah Jalla Jalla. Semua yang sulit akan jadi mudah kalau Allah berkehendak. Kadang-kala alasannya masalah mendidik anak sulit, Ustaz. Subhanallah. Kita ini kalau dikasih rezeki anak sama Allah, Allah akan kasih kekuatan kita didik anak kita, insya Allah. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Ada seorang ustaz punya anak 7, semua anaknya hafizul Quran.
Ada orang punya anak satu anaknya narkoba di penjara. Satu. Itu realita kita lihat. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, ya orang tua lah perhatikan anaknya. Minta tolong sama Allah. Nih ya Allah, kau kasih kami anak nih. Kita doa, Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian cari istri yang cocok sama mata kita. Makanya disyariatkan nazar. Nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Jadi antum kalau menikah jangan cuma dengar dari orang. Nih calon istri ini kayak gini ya. Kayak gini kan. Anak cocok, bismillah.